Chloe. Tom. Bos, ini bonekanya bos, dibawa sama Om Bram bos. Apaan itu? Bos ini bos. Kok bonekanya masih ada di sini sih? Nah, Om terjebak sekarang Om ya. Mau dibawa kemana boneka ini Om? Hah? Saya datang kemari Untuk menyelesaikan masalah antara kita berdua. Karena Om tidak sabar lagi untuk menunggu sampai kamu datang ke Om untuk minta maaf. Siapa sih yang mendorong pintu bang sehingga abang jatuh pingsan? Anehnya saya tidak tahu bang. Mana gua ngerti, setan kali. Selamat malam, Doni. Selamat malam. Mudah-mudahan kamu sudah mendapatkan uang 200 juta itu untuk membayar hutangmu kepadaku. Tapi kalau belum, oke, no problemo. Masih ada waktu 5 jam lagi dari batas waktu yang sudah saya tentukan. Kalau begitu, saya pamit dulu. Saya akan datang kemari lagi sepulang dari rumah kekasihku yang paling kucintai. Bondan, kalau lu mau bunuh gue, bunuh sekarang aja deh. Gak usah tunggu 5 jam lagi. Karena sampai detik ini, uang 200 juta itu gue belum ada. Bang Doni, tenang. Bang Bondan, apakah Bang Bondan tega melihat Bang Doni yang usianya tinggal 5 jam? Apakah Bang Bondan tidak sedikit pun tersentuh perasaan Bang Bondan dan membatalkan niat untuk membunuh Bang Doni? Ingat, ibu saya berkata, usia seseorang tidak bisa ditentukan oleh manusia. Ingat, itu kata ibu saya. Kalau begitu, sampaikan salamku pada ibumu. Oh, terima kasih. Tapi apakah kamu pikir saya akan sedih, terharu dan menangis mendengar perkataanmu itu? Dan apakah kamu pikir saya akan merubah pola pikiranku? Saya manusia paling keras kepala dan angkuh. Percaya. Pantang meneteskan air mata walau setetes pun. Percaya. Mudah-mudahan ibu kamu mengerti dengan hal itu. Iya, Bang. Sebentar. Mungkin kekasihku sudah menunggu. Oh. Halo, darling. Kenapa? Mak dibawa ke rumah sakit. Kena stroke. Dan sekarang sudah berada di rumah. Nyawanya sudah tidak tertolong. Maafkan Bondan, Ma. Maafkan Bondan, Ma. Bondan menyesal, Ma. Bondan belum sempat beli kursi roda, Ma. Doni, kamu apakan anak orang ini sampai nangis begini? Bang Bondan. Bang. Terus berduka cita ya, Bang. Bang Bondan. Nasib kita sama, Bang. Ibu saya meninggal. Dulu waktu saya belum sempat meraih sukses, Bang. Waktu itu saya masih gembel, Bang. Sabar, Bang.
Orang tua satu-satunya yang saya cintai sekarang sudah tiada, Tante. Sekarang saya sudah jadi anak yatim piatu, Tante. Rupanya di antara kita telah terjadi kesalahpahaman, Om. Dan sudah sepantasnya orang yang lebih muda harus minta maaf pada orang yang lebih tua. Om, mau kamu maafin saya? Tom, ini bukan persoalan siapa yang salah atau siapa yang benar. Persoalan ini adalah kekecewaan Om terhadap kamu. Coba kamu pikir, bagaimana Om tidak kecewa sama kamu dengan perlakuan kamu yang telah mengira saya yang ambil boneka dari kamu. Kalau saya memang tega dan berniat untuk menjauhkan kamu dari boneka itu, buat apa mau susah mencuri boneka itu? Tinggal disiram bensin, bakar, habis. Mana boneka berani lawan saya? Ngapain Tommy berdiri di situ? Kenapa nggak kesini menemui aku? Katanya hari ini Tommy mau mengajari aku bagaimana cara menggunakan telepon supaya aku bisa menghubungi dia saat dia pergi atau jauh dari aku. Dan yang membuat Om lebih kecewa lagi dalam kamu adalah si satpam itu. Kenapa kamu harus kasih jabatan sama dia, kepala rumah tangga segala? Itu membuat dia lebih kurang aja sama saya. Aduh bos, sorry bos. Aduh, terlambat bos, saya datang kesiangan ini. Tadi karena saya diikutin anak-anak bos, malah digonggong anjing saya bos. Setiap taksi yang saya cegat tidak mau berhenti itu, Om Brem. Tom, kamu kasih jabatan apa lagi sama si satpam itu? Bang, kamu ngapain pakai pakaian seperti ini? Loh, bos Tommy sendiri kemarin yang bilang, katanya saya tidak boleh pakai pakaian yang terlalu formal atau resmi. Dan juga tidak boleh pakai atribut yang kemiliter-militeran. Karena kerja saya cukup di dalam rumah. Bukan begitu, bos. Nah, saya pikir seragam ini, bos, yang paling cocok buat saya. Bagaimana, Om Brem? Pantas kan? Kamu mau bener gila? Gila! Salah lagi. Satpam gila. Sekarang kita mau gimana lagi, Bang? Semua usaha dan apa udah kita lakuin, tapi tetap aja gagal. Bahkan untuk mendapatkan boneka itu pun kita nyaris ketahuan dan kejebak sama Tommy. Bang, apakah adik Sandra belum tahu rencana kita yang baru? Belum. Betul, Sandra. Abang itu punya rencana membuat boneka tiruan untuk menyiasati si Tommy. Kamu tahu, kita bisa ambil boneka dia yang asli dan kita tukar dengan boneka kita yang palsu. Maksudnya gimana sih, Bang? Sandra nggak ngerti deh. Kamu sabar, Sandra. Kamu bisa baca rencana abang ini, tapi tunggu 2 halaman lagi selesai ya. Maaf Bang, 3-4 halaman lagi Bang, baru selesai. Lu. Ini salah Bang. Apa lagi? Aduh Bang, maaf Bang. Salah semua. Mana perginya si berondol itu? Bang, Ya bos. tolong kamu jaga pintu ini ya. Dan jangan coba-coba masuk kalau tidak saya panggil. Siap bos. Ini handphone kamu pegang. Sewaktu-waktu ada tamu, kamu hubungi handphone saya di dalam. Ya, oke. Ini dikasih saya bos, untuk selamanya. Kita lihat bagaimana nanti ya. Bos, dulu belinya berapa ini bos? Emangnya kenapa? Kamu saya belum kasih handphone udah niat mau jual ya? Enggak bos. Di mana sih bos dulu belinya? Nggak tahu. Bos. Mudah-mudahan dikasih saya untuk selamanya ini. Tambah gaya ini nanti, tambah ngiri tuh si brondol itu. Tapi bos Tommy perintahnya sekarang aneh-aneh sejak ada boneka itu. Pertama-tama kamu angkat dulu gagang telepon ini. Setelah itu kamu pencet nomor handphone saya. Nomornya ingetin ya.
Ingat kan? Ingat. Sekarang coba kamu sendiri pencet ya nomor yang tadi ya. Ya. Sayang, dulu Poppy kalau pencet telepon dengan kelembutan. Kamu kan seorang wanita ya. Lihatin aku ya. Pegang gagangnya juga lain. Lihat tak? Iya. Sekarang. Nah, pintar. Setelah kamu sudah pencet nomor itu, kamu tunggu dulu sampai suara saya terdengar di telepon. Sekarang kita latihan lagi ya. Tapi saya mau ngumpet dulu ya. Iya. Kamu telepon sekarang ya. Iya. Oke sayang, kamu telepon saya. Tom, kenapa aku harus telepon kamu? Kamu kan berada di dekat aku. Sayang, ini kan kita pura-pura. Seolah-olah saya nggak di sini. Saya sedang berada di tempat yang jauh. Oh begitu. Kita coba lagi ya. Iya. Kamu. Aduh, saya kebelet kencing nih. Tapi sama bos suruh jaga pintu ini. Saya harus telepon bos dulu ini. Saya kencing aja izin dulu. Halo sayang. Gimana? Kamu sudah dengarkan suara saya? Saya dengar suaranya bos ini. Tapi jangan panggil saya sayang dong bos. Malu nanti kalau sampai ketahuan orang bos. Pam, kamu ngapain telepon saya? Hah? Bos, saya mau minta izin sebentar mau kencing bos. Mau buang air kecil ini bos. Ya sudah sana. Minta izin dibentak-bentak. Nanya dibilang cerewet. Tom, kenapa kamu sudah bicara? Aku kan belum mencet angka di telepon ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Soalnya tadi ada gangguan dari sapam itu. Oke, kita mulai ya. Jadi kamu udah tahu kan apa rencana abang? Oke. Dan kamu ingat, kamu harus ngambil gambar boneka itu dari semua sisi. Oke. Sandra pergi dulu ya, Bang. Oke, baik-baik ya. Hati-hati deh, Alexandra. Maaf, Bang. Saya turut berduka cita. Dan dalam suasana duka ini, saya memberi kesempatan kepada kamu untuk menunda membayar hutangmu kepada saya. Yes, selamat gue. Terhitung 3 hari sejak emak saya dikebumikan, saya akan datang kemari lagi. Dan saya harap kamu sudah menyiapkan uang kamu yang 200 juta itu untuk membayar hutang-hutangmu kepada saya. Oke? Iya. Permisi. Kok buru-buru bang? Iya. Saya mau ke kuburan emak saya. Oh. Di mana jalan yang terdekat menuju kuburan emak saya? Memang emaknya dikubur di mana? Menyesal saya bertanya kepada kamu. Halo sayang, kamu dengar gak suara saya? Halo? Halo. Halo sayang, kok kamu diam aja? Ih, aku harus ngomong apa? Ya, kamu ngomong apa aja sayang? Ngomong jorok boleh aja. Halo, sayang? Halo Kok suara juga. kamu berubah? Sayang? Sayang juga. Emangnya suaraku kena apa, kakak? Kok suaranya kayak Shinchan gitu sih? Halo? Kakak ngapain jongkok di situ? Kakak? Perut mules ya? Kakak? Apaan
dong kakak, jalan-jalan. Mau kemana jalan-jalannya? Ya, kemana keliling-keliling dong kakak. Itu ya. Aduh kakak. Kamu ngapain, ha? Ini kakak sadis deh. Bos, bos. Kamu ngapain kesini, ha? Bos sendiri ngapain main telepon-teleponan sama boneka? Kayak anak kecil saja, bos. Kan mending main telepon-teleponan sama saya. Saya jadi ceweknya, bos jadi cowoknya. Bos, maaf. Bos, saya mau pergi ke butik. Tolong kamu tetap jagain boneka saya di pintu kamar saya ini. Ya? Ingat, kalau ada terjadi sesuatu pada boneka saya, kamu bisa saya pecat. Siap, bos. Bos, jadi handphonenya dikasih saya, bos. Tunggu dulu. Kamu bisa milikin ini handphone, asal kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Oh, dikasih pertanyaan, bos? Iya. Bos, saya pesen yang gampang-gampang saja ya, bos ya? Pasti gampang. Sekarang kamu jawab ya. Iya, bos. Apa nama lain dari handphone? Nah, gampang itu, bos. Apa? HPE. Bukan. Bukan. Nokia. Itu nama merek. Oh, Saiman. Masih nama merek itu. Si Erik itu, Son. Itu masih nama merek. Torola. Bukan. Apa, bos? Nggak bisa jawab? Iya. Ya sudah, berarti ini handphone saya pegang dulu ya. Loh, bos. Telepon genggam balik. Bukan. Bos. Aku pikirin dulu ya. Ini kan belum di-tag, bos. Kalau sudah di-tag itu banyak bidang itu, bos. Boneka Poppy cantik sekali, walaupun wujudmu hanya bisa kaku saja. Cintamu Poppy tak pernah mati, tersimpan di dalam cincin kekasihmu itu. Semua orang tahu bila kekasihmu rindu, saat itu pun kau kan datang menjelma. Biar saja semua orang menyimpan rasa curiga.